filosofi dan karakteristik penelitian tindakan kelas, Classroom Action Research atau CAR. Penelitian tindakan kelas. Penelitian merupakan kegiatan mengamati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Tindakan merupakan gerak atau aksi yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melakukan suatu rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan kelas merupakan sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran dari guru yang sama dan di dalam maupun di luar kelas. Kemudian mengenai filosofi Classroom Action Research (CR) terdapat beberapa tokoh yang menyampaikan beberapa teorinya. Terdapat John Dewey, John Collier, Kurt Lewin, Stephen Curry, dan Lawrence Stenhouse. John Dewey merupakan tokoh yang memprakarsai penerapan penelitian tindakan di bidang pendidikan, memandang kelas sebagai suatu komunitas demokratis di mana pendidik harus memperhatikan refleksi dan perbaikan pada pengajaran. Kemudian tokoh yang kedua, John Collier, menginisiasi proyek komunitas pendidikan di kalangan suku Indian Amerika Serikat. John Collier menjelaskan suatu bentuk penelitian tentang kebutuhan bagi masyarakat lokal. Kurt Lewin, tokoh yang menerapkan strategi penelitian tindakan sebagai suatu metodologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Menurut Kurt Lewin, dibutuhkan suatu kolaborasi dan penyelidikan kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Stephen Curry merupakan tokoh yang mengenalkan penelitian tindakan kelas di bidang pendidikan. Menurutnya, praktisi sebaiknya terlibat untuk melakukan penyelidikan agar terjadi perubahan dalam pendidikan. Yang terakhir, menurut Lawrence Stenhouse, ia menjelaskan bahwa mendorong guru untuk menjadi peneliti merupakan suatu hal yang penting. Berkat Stenhouse, penelitian tindakan kelas populer di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Creswell menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas menekankan pada praktek sosial yang bertujuan ke arah peningkatan suatu proses siklus diikuti penemuan yang sistematis, reflektif, partisipatif, dan ditentukan oleh pelaksana. Menurut Mills, penelitian tindakan kelas merupakan prosedur sistematis yang dilakukan oleh guru atau individu dalam setting pendidikan untuk mengumpulkan informasi dan juga meningkatkan cara pengaturan edukasional tertentu dapat berjalan dengan baik. Sedangkan menurut tokoh yang terakhir, menurut Frankel, Whelan, dan Hume, menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari informasi yang digunakan untuk memperjelas permasalahan praktisi lokal. Peneliti yang melakukan penelitian tindakan kelas biasanya ingin memecahkan masalah keseharian dengan segera. Proses penentuan topik PTK. Proses penentuan topik PTK dimulai dari kegiatan belajar mengajar, di mana peneliti ataupun guru mencari permasalahan di dalam pembelajaran tersebut, baik dari peserta didik, subjek materinya, ataupun metode pembelajarannya, ataupun hal yang lain. Kemudian dilakukan professional judgments untuk mencari peningkatan mutu pembelajaran dari masalah tersebut, yang mana kemudian dilaksanakan dalam bentuk PTK atau penelitian tindakan kelas. Tidak semua permasalahan yang ditemukan guru di dalam kelas dapat dijadikan sebagai suatu masalah PTK. Hanya masalah pembelajaran dari sudut pandang siswa yang dapat dijadikan sebagai judul PTK. Apa saja contoh masalahnya? Yang pertama, bisa motivasi belajar rendah, partisipasi siswa rendah, hasil sebagian besar peserta didik di dalam kelas belum mencapai KKM, kesulitan memahami materi, kesulitan kerjasama, ataupun karakter-karakter lain yang belum muncul di dalam diri peserta didik. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan PTK? Solusinya adalah guru dapat melakukan aktivitas mengajar dan mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi permasalahan. Tindakan yang dipilih harus tepat, terukur, dan spesifik. Bentuk-bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah memilih dan mengimplementasikan suatu model pembelajaran, metode, ataupun strategi pembelajaran yang tepat. Guru juga dapat menyusun bahan ajar yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tentunya bahan ajar yang disusun juga harus menarik. Selanjutnya, model PTK Action Research menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan tokoh yang menjadi panutan atau dasar tokoh-tokoh selanjutnya dalam menentukan tahap-tahap dalam PTK.
Kurt Lewin menjelaskan dalam satu siklus PTK terdapat beberapa tahap, yaitu perencanaan, planning, kemudian tindakan, acting, pengamatan, observing, dan yang terakhir refleksi atau reflecting. Kemudian dari model Kurt Lewin ini dikembangkan oleh Kamis and MC Taggart, di mana menurut Kamis and MC Taggart ini terdapat tahap-tahap dalam satu siklus, yaitu perencanaan, plan, pelaksanaan dan pengamatan, act and observe, dan refleksi, reflect. Perbedaan antara model Kurt Lewin dan Kamis and Taggart adalah di mana pelaksanaan dan pengamatan menurut model Kamis and Taggart ini dijadikan satu, tidak dipisahkan. Lalu kemudian menurut tokoh yang selanjutnya, John Elliot, yaitu dalam satu siklus PTK ini terdapat beberapa tahap-tahap yang lebih rinci. Siklus 1 dan siklus 2 dijelaskan secara spesifik, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, kemudian masuk siklus 2 yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi kembali. Selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan prosedur PTK yang benar. Yang pertama, tentu kita harus menetapkan fokus permasalahan. Kemudian yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, pengumpulan data melalui pengamatan dan observasi di dalam kelas. Yang kelima yaitu adalah refleksi dan perencanaan tindak lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.